Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Bram Irvanda dari Irvanda Capital. Hari ini kita akan kembali membahas buku The Snowball Warren Buffett, buku biografi yang diprakarsai, didukung, dan secara resmi memang dari Warren Buffett sendiri. Nah, kita sudah sampai ke bab 20 yang berjudul Graham Newman. Jadi, Graham Newman ini adalah perusahaan investasi yang dikepalai oleh Benjamin Graham dan Newman. Jadi namanya Graham Newman. Nah, di sini di bab ini itu kita akan membahas mulai dari tahun 1952 sampai 1955. Jadi ketika sebelum Warren Buffett ke Graham Newman sampai kehidupan di Graham Newman. Di tahun 1952 di bab ini dimulai dengan konvensi Partai Republik. Jadi kayak kemarin di konvensi Partai Republik, kalau di tahun ini yang menang adalah Donald Trump. Nah, ini ada konvensi Partai Republik juga. Jadi di 1952. Jadi konvensi ini penantangnya atau calon presidennya yaitu yang berlaga Robert Taft dan Dwight Eisenhower. Nah, Eisenhower ini kita kenal sebagai panglima perang sekutu di Perang Dunia Kedua melawan senator Robert Taft. Nah, Warren Buffett itu membela Robert Taft-nya. Tapi kemudian yang jadi pemenang adalah Dwight Eisenhower, sehingga yang terjadi adalah Warren Buffett akhirnya dikucilkan dari Partai Republik, sehingga Warren Buffett di pemilihan berikutnya tidak dicalonkan kembali. Nah, di konvensi Partai Republik ini itu semua keluarga Buffett, Warren Buffett, Leila, Doris, Bertie, dan semua keluarga Thomson itu ikut. Ada satu orang yang tidak ikut, tentu saja adalah Warren Buffett. Jadi Warren Buffett saat itu bekerja di Omaha, jadi broker. Pekerjaan yang sangat tidak disukai, tapi dia bekerja keras karena itu yang jadi sumber mata penghasilan dia saat itu. Saat jadi broker ini, Warren Buffett terus mencari peluang-peluang lain sehingga dia bisa tidak jadi broker lagi. Kemudian Profesor David Dodd, dosen Warren Buffett di Columbia dan salah satu penulis dari Security Analysis, itu menawari Warren Buffett lowongan pekerjaan di Value Line. Jadi preset. Gajinya $7.000 per tahun. Itu jumlahnya sangat besar di tahun itu. Dan ini adalah pekerjaan yang sangat bagus di tahun-tahun itu. Tapi Warren Buffett karena dia ingin terkenal, maka Warren Buffett tidak mau mendaftar di lowongan kerja ini. Walaupun Warren Buffett jelas-jelas sangat cocok dan sangat bisa untuk pekerjaan ini. Dari sisi sifatnya, Warren Buffett itu setelah menikah dengan Susie atau Susan Thompson, maka Warren Buffett itu mulai terpengaruh oleh keluarga Susie. Contohnya Dorothy. Dorothy ini ibunya dari Susan Thompson. Dorothy ini orang yang sangat santai, tidak mudah khawatir seperti ibunya Warren Buffett, Leila, dan orangnya itu sangat enak gitu. Sangat enak. Nah, bapaknya Susie itu Doug Thompson, itu orangnya sangat berkepribadian dan hubungan interpersonalnya sangat bagus. Jadi Warren Buffett belajar dari itu, dan suatu ketika Doug Thompson itu memberi nasihat ke Warren Buffett kalau lebih baik berhubungan dengan perempuan karena perempuan itu lebih setia dan bekerja lebih keras. Dan Warren Buffett itu sangat butuh perhatian dari perempuan
Dulu waktu kecil Warren Buffett itu sangat atau tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya dari ibunya, yaitu Leila. Karena itu Warren Buffett sangat butuh perhatian perempuan, terutama yang tidak memerintah dia. Jadi Warren Buffett karena kepribadiannya koleris, melankolis, sangat tidak suka diperintah. Dengan berjalan waktu, pernikahannya dengan Susan Thompson atau Susie itu menemukan Warren Buffett ini orang yang sangat menderita. Jadi Susie ini menemukan kalau Warren Buffett ini orang yang paling menderita yang pernah Susie temui. Jadi kalau kita melihat Warren Buffett sekarang sudah jadi orang terkaya di dunia, terus kita melihat dari luarnya, maka kita akan melihat Warren Buffett itu orangnya sangat santai, sangat bahagia, sangat easy going kayak gitu. Tapi sebenarnya adalah di zaman dulu ketika beliau masih umur 20-an, dia sangat menderita. Karena perlakuan dari ibunya ketika dia masih kecil. Dan Susie bisa mengenali itu, sebagai istri bisa mengenali itu. Jadi Warren Buffett cerita kalau Susie itu bisa mengenali berbagai skema pertahanan mental atau pertahanan dirinya. Sehingga Warren Buffett itu bersikap seperti ini karena pertahanan mental terhadap ini kayak gitu. Dan Warren Buffett punya banyak sekali pertahanan mental. Dan itu semua adalah karena sosok ibunya. Jadi ibunya dulu sangat pembuli. Jadi membuat Warren Buffett dan kakaknya yaitu Doris itu merasa tidak berguna. Warren Buffett ngomong sendiri kalau Susie itu adalah seseorang dengan siraman kasih sayang yang membuat bunga tumbuh berkembang. Bunga di sini adalah Warren Buffett itu. Jadi ini pentingnya Susie, istri Warren Buffett yang pertama, yang sekarang sudah meninggal itu bagi kesuksesan Warren Buffett. Bahkan Warren Buffett pernah cerita kalau Susie ini menyelamatkan dia. Jadi kalau seumpama Susie ini tidak ada, tidak pernah hadir sebagai istri, maka Warren Buffett bisa jadi ketika umur 30 atau 40-an bunuh diri. Jadi ini arti penting Susie sebagai istri Warren Buffett yang pertama di kehidupan Warren Buffett dan kesuksesan bisnis dan investasinya. Kita seringkali menilai sesuatu atau seseorang itu dari luarnya saja. Contoh ada orang sukses terus kita menilai, orang sukses ini karena orang dia jenius. Tapi kita mengabaikan aktor di balik panggungnya. Jadi bagi Warren Buffett, aktor di balik panggungnya kesuksesan Warren Buffett adalah Susie yang sebagai istrinya. Karena Susie ini mengenali kerentanan Warren Buffett. Jadi Warren Buffett itu selalu butuh ditenangkan, terus selalu butuh dihibur, terus harus selalu bebas dari ketakutan. Jadi Warren Buffett seperti anak kecil, karena dulu masa kecilnya itu dia tidak bahagia dan tidak mendapatkan itu dari ibunya. Terus Warren Buffett juga butuh pelukan, selalu butuh pelukan, selalu butuh sentuhan fisik, selalu butuh belayan di kepala, selalu butuh gandengan tangan dan lain-lain. Jadi Warren Buffett itu butuh sentuhan kasih sayang seperti yang tanpa syarat ya, seperti kasih sayang orang tua, seperti kasih sayang orang tua kita. Dan itu didapat dari Susie, bukan dari orang tuanya. Kita tahu dari bab-bab sebelumnya, Howard Buffett itu walaupun penyayang, tapi orangnya tidak menyampaikan kasih sayangnya. Jadi cuma dari tindakan, tidak pernah ngomong, tidak pernah memeluk kayak gitu. Nah, jadi Warren Buffett itu kebutuhan rasa sayangnya itu didapatkan dari Susie. Karena itu Warren Buffett itu sampai bilang kalau Susie itu pemberi, dia itu penerima. Dan Susie ini sangat-sangat berperan besar bagi kesuksesan Warren Buffett baik di bisnis maupun di investasi. Uniknya, jadi semua urusan rumah tangga Warren Buffett dan Susie itu berpusat pada satu hal, yaitu
urusan bisnis atau investasinya Warren Buffett. Jadi Susi mengatur sedemikian rupa, mengatur jadwal, mengatur orang yang ditemui dan lain-lain. Pokoknya ambisi investasi Warren Buffett harus jadi nomor satu. Dan inilah yang menjadi penyebab Warren Buffett belajar sangat banyak di umur 20-an dan sangat sukses di umur 20 dan 30-an. Karena ada Susi atau Susan Thompson di sampingnya. Jadi seperti itu Gus Novel Warren Buffett bab 20 part pertama. Bila ada pertanyaan terkait bab ini atau part ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.